مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن على حبيبك خير الخلق كتفه قد علت قوم إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتن إيمان أبدا على حبيبك خير هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوال ممتحن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah Al-Hamidiyah, kita pada hari ini Kamis tanggal 19 Mei 2022, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali ngasuh ngaji bersama pengasuh yang keberapa kita sekarang? Ketujuh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kita bisa istiqomah. Tentu karena yang pertama setelah Idul Fitri, maka saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri meskipun sudah lewat ya, tetapi karena kita baru mulai lagi, mudah-mudahan betul-betul kita menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali yang disertai dengan syarahnya atau komentarnya Marokil Ubudiyah. Sebetulnya ngasuh ini memang secara khusus sekarang ini untuk internal di Al-Hamidiyah ya, tetapi karena dipublikasikan juga di medsos ya, dengan sendirinya mungkin ada juga yang bergabung gitu ya, tidak apa-apa, yang penting kita menebar maslahat manfaatnya untuk semua ya. Sebelum kita memulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama tentu untuk mu'alif hadal kitab Imam Al-Ghazali, pengarang Bidayatul Hidayah, wa ila ruhi mu'alif Marokil Ubudiyah Al-Alim Al-Fadil wa Wara' Al-Kamil Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid daraini fid dini wa dunya wal akhirah. Wa khususan ila Al-Fatihah aidan ila ruhi muassis hadal Ma'had Al-Hamidiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Syekhu, anallah yaghfiru dzunubah wa yu'li darajati fil jannah. Sya'unillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara khusus mari kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang kurang sehat ya. Kiai Abdul Rashid juga saya dengar kurang sehat. Kemarin mudah-mudahan sudah lebih baik, sudah sembuh. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang lain juga yang saya tidak tahu. Kita doakan secara khusus mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, segera sehat kembali, beraktivitas kembali. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita akan melanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah halaman 9. Kita melanjutkan halaman 9 di baris yang paling akhir ya. Bagi yang pegang kitabnya silahkan bisa mengikuti.
saya akan membacakan terlebih dahulu matannya. Matan itu teks utama yang ada di luar garis ya, di luar garis kotak besar itu, sampai kira-kira koma mungkin sampai mana gitu. Kemudian nanti kita ulas berdasarkan syarahnya yang ditulis oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ini gabungan, Ngasuh ini kitabnya gabungan antara karya ulama yang bukan Nusantara, Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal meskipun bukan dari Nusantara, dari Indonesia, tapi pengaruhnya sangat besar sekali di Indonesia. Nah, gabungan dengan kitab yang ditulis oleh ulama kita sendiri, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini dalam rangka Ihya'ut Turath, menghidupkan warisan para ulama Nusantara kita, ya. Ihya'ut Turath al-Indonesiyyi gitu. Menghidupkan warisan-warisan karangan para ulama. Pada ngasuh yang ke-6, kita waktu itu sudah mengulas tentang bagian yang pertama, al-qismul awal fit ta'at. Jadi ini masih melanjutkan bagian pertama tentang ta'at, tentang bahwa yang dimaksud dengan al-hidayah itu kan salah satunya kita melaksanakan perintah Allah, imtithalu awamirillah. Nah, melaksanakan perintah Allah itu kan taat kan. Nah, kemarin yang terakhir itu diulas adalah bahwa kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus betul-betul mencintai dan menyukai hal-hal yang sifatnya itu volunteer, yang sifatnya sunnah, gitu. Nawafil, an-nawafil. Ibadah yang sifatnya itu tidak diwajibkan, ma yuthabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah itu begitu. Sesuatu ibadah yang kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan itu tidak apa-apa. Artinya tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan sanksi gitu ya. Kalau kita sudah bisa mencintai amalan yang sifatnya sunnah, maka Allah akan dekat dengan kita. Dan kalau Allah sudah dekat dan sudah menjadi kekasih kita, maka Allah mengatakan, aku, kata Allah, akan menjadi telinganya si hamba itu. Dengan telinga itu ia mendengar. Aku akan menjadi matanya, dengan mata itu ia melihat. Aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Dengan tangan dan kaki itu ia akan melangkah, ia akan bergerak dan seterusnya. Dia akan dekat sekali. Nah, ini yang terakhir itu kemarin diulas oleh Imam Al-Ghazali. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallah bihi wa bi'ulumi, walang tausila, dan tidaklah engkau akan sampai, ayyuhat talibu, wahai para pencari ilmu, ilal qiyami, untuk menegakkan atau melaksanakan bi'awamirillahi, segala perintah Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Walan tasila, dan tidaklah engkau akan nyampe, ayyuhat talibu, wahai para pencari ilmu, kita semuanya, ilal qiyami, untuk melaksanakan bi awamirillahi. Kalau koma bi itu artinya amila ya. Kan al-qiyam itu dari koma. Di depannya ada huruf ba, koma bi, al-qiyamu bi. Itu artinya bi makna amila, mengamalkan. Kamu itu tidak akan pernah bisa mengamalkan segala perintah Allah Ta'ala itu illa bimuraqabati qalbika, kecuali kalau engkau bisa muraqabah dengan hati engkau. Muraqabah itu merasa diawasi, hatinya terus-terusan merasa diawasi. Wa jawarihika, dan muraqabah merasa diawasi, wa jawarihika, dalam anggota tubuhmu, fi lahdhatika, dalam setiap kedipan matamu, lahdhat.
wa anfasika, dan di dalam seluruh nafasmu, min hini tusbihu, dari ketika atau dari sejak engkau subuh pagi, ila hini tumsi, hingga engkau pagi sore. Sejak pagi, min hini tusbihu ila hini tumsi, hingga engkau sore hari. Nah, itu matannya ya. Coba kita sambil lihat di tengahnya. Walan tasila, jadi kata Al-Ghazali, engkau itu tidak akan bisa itu menjadi kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah, lidarajatil aliyah, engkau tidak akan bisa mencapai martabat atau tingkatan yang tinggi secara spiritual, padahal mencapai tingkat yang tinggi itu maqamul ihsan yang kemarin juga pernah kita singgung, alladzi huwa haqiqatul qiyam. Ihsan itu kemarin adalah makom yang tertinggi kan, selain adil. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban agama, itu kita sudah bersikap adil. Tapi kalau kita bisa melaksanakan, menambahnya dengan yang sunnah, itu namanya ihsan. Engkau itu tidak akan pernah bisa ihsan, kata Imam Al-Ghazali, kecuali syaratnya itu adalah dengan bimuraqabati qalbika wa jawarihika. Kecuali kalau engkau bisa terus-terusan merasa diawasi oleh Allah, baru engkau bisa mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan muraqabah itu? Nah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Wahwa dawamu mulahadhatika. Jadi yang dimaksud dengan terus-terusan merasa diawasi itu hatinya, itu maksudnya adalah dawamu mulahadhatika ay istighalu qalbika, hati kita itu terus-terusan sibuk dengan Allah. Dalam setiap gerakan kita, dalam setiap kegiatan kita, istighalu qalbika, hatinya terus-terusan disibukkan dengan mengingat Allah. Wastighraqu a'dha'ika, anggota tubuhnya, anggota badannya juga selalu dipakai untuk mengingat atau berdekat-dekatan dengan Allah. Tangannya, kakinya, matanya, telinganya selalu digunakan di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Wastighraqu a'dha'ika ma'allahi ta'ala, katanya. Gitu. Itu syaratnya kalau ingin mencapai ihsan. Jadi tidak ada sedikit pun gitu di dalam hati itu peluang, celah untuk lupa kepada Allah. Itu kalau para sufi itu tingkatnya sudah seperti itu. Nah, kita mungkin berapa persen dalam 1 jam saja kita terus-terusan mengingat Allah. Mungkin ketika sholat juga kadang-kadang lupa juga ya. Ketika sholat pun ini mah tiap detik. Fi lahdhatika, lahdhat itu lirikan mata. Jadi lahdhatika bi'ainika kan. Jadi lirikan itu maksudnya kedipan. Dalam setiap kedip saja itu selalu di situ ingat Allah, ngedipnya saja. Lahdhatika, dawam itu terus-terusan ya. Terus-terusan dalam setiap lirikan bi'ainika dengan mata engkau itu di situ merasa diawasi oleh Allah. Wa anfasika, ketika keluar masuk nafas dari mulut kita, dari tenggorokan kita, sejak pagi sampai sore, itu terus-terusan di dalam dirinya ada Allah, mengingat Allah. Itu satu cara untuk muraqabah katanya. Nah, lalu di sini Imam Al-Ghazali memberikan tipsnya bagaimana supaya kita bisa melakukan itu. Fa idza aradta al-muraqabah, kalau seandainya engkau ingin bisa merasa terus-terusan diawasi Allah, fa'lam. Kita lanjutkan matannya nih, teksnya. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, mutli'un atau muttali'un juga boleh, itu selalu melihat,
ala dhamirika, kepada hatimu. Muttali'un itu bisa melihat, bisa juga mengetahui. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, muttali'un, itu maha mengetahui, ala dhamirika, atas hatimu, wa musrifun, dan Allah itu maha melihat, ala dhahirika, atas apa-apa yang lahir nampak pada diri kamu, wa batinika, dan juga yang tidak nampak pada diri kamu, batin. Zahir, batin, Allah semuanya muttali', musyrif. Wa muhitun, dan itu, jadi ini masih khobar ya, khobar dari anna. Wa muhitun, dan itu Allah juga maha meliputi. Meliputi itu artinya mengetahui secara sempurna. Dari mulai atas, bawah, kiri, kanan, itu muhit namanya. Jadi dilingkupi. Wa muhitun, dan itu Allah maha meliputi. Bijami'i lahdhatika, atas semua kerdipan matamu. Wa khotorotika, dan atas semua apa ya, gerentas hati itu apa bahasa Indonesianya? Bukan unek-unek, getaran hati. Khotorot itu sesuatu yang terbersit di dalam hati. Jadi bersitan hati itu apa? Getaran hati. Khotorotika itu ya kalau bahasa Sundanya gerentas hati gitu. Cik, coba di Zoom ada nggak yang ngasih ini terjemah yang tepat, gerentas hati. Itu bahasa Sunda tidak, kadang-kadang susah diterjemahkan gitu. Bahasa Sunda itu ada, kalau kita duduk itu gek diuk. Apa terjemahnya coba? Celom giriwil. Kalau kita ngusep, kalau kita mancing, ya baru aja dimasukin langsung dapat gitu. Jadi celom giriwil gitu kan. Paham nggak? So, orang Sunda, paham nggak? Celom giriwil. Oh, bukan orang Sunda yang tulen atau meren. Cianjur mana Cianjur? Ada? Unek-unek katanya tuh, unek-unek terbersit, ya kira-kira seperti itu. Tapi ini kata bendanya masalahnya ya. Kalau khotorotika, coba kita, yang penting paham maknanya. Jadi Allah itu muhitun, maha meliputi, bijami'i lahdhatika, semua kedipan matamu, wa khotorotika, dan semua bersitan hatimu. Semua yang terbersit dalam hatimu, kira-kira begitu. Wa khotowatika, dan Allah juga maha meliputi langkah-langkahmu. Wa khotowatika itu dan langkah-langkahmu. Wasairi sakanatika, dan maha mengetahui seluruh diammu. Wa harokatika, dan seluruh gerakmu. Nah, jadi pada bagian ini Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa nyaris tak ada peluang di dalam diri kita itu sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Makanya kan suka ada ungkapan Gusti Allah ora sare. Karena sakanatika, kita ketika diam saja dan ketika kita bergerak itu semuanya itu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang terbersit dalam hati kita saja itu diketahui oleh Allah. Coba ini yang sekarang di hadapan saya ini atau juga yang di Zoom, itu pasti di dalam hatinya sedang ada sesuatu yang dikatakan. Pak Oman kacamatanya bagus tuh misalnya gitu ya. Misalnya. Tapi saya tidak tahu, tidak mendengar. Allah Maha tahu. Atau apa? Pasti ada semuanya. Khotorot itu ada. Ya, khotorot. Kalau di komik itu khotorot itu kan teks, kemudian dikasih titik-titik gitu kan. Itu khotorot. Teks yang terbersit di dalam hati. Kalau di dalam drama Korea,
drakor. Atau di dalam film suka ada suaranya dianya diam, tapi kemudian ada suara. Nah itu khotorot. Jadi cara manusia menggambarkan khotorot itu. Ada suara yang agak mungkin agak dibikin mendengung atau echo gitu. Itu untuk menggambarkan itu di dalam hati sebetulnya. Khotorot. Allah Maha mengetahui yang seperti itu. Ya. Langkahmu mau kemana, kemudian wasairi sakanatika, diamnya engkau saja. Maksudnya sakanat itu begini, diam tidak melakukan dosa atau diam dalam ketaatan. Jadi wasairi sakanatika fil ma'asi wa ta'ati. Kalau kita misalnya menghadapi satu perbuatan dosa lalu kita diam, jadi tidak hati kita itu tidak mengikutinya karena takut sama Allah, Allah Maha tahu. Ketika diam kita itu dalam ketaatan juga Allah Maha tahu. Semuanya itu diliputi oleh pengetahuan Allah. Al-Muhit itu salah satu dari Asmaul Husna ya. Ya Muhit, ya Muhit, ya Muhit. Itu juga kan menjadi zikir kita ya. Wahai zat yang maha meliputi, wahai zat yang maha meliputi. Kemudian wa annaka, lanjutannya, dan sesungguhnya engkau fi mukhalatatika, di dalam pergaulan engkau, pergaulan dengan sesama manusia, wa khalwatika, dan di dalam menyendirinya engkau, khalwat. Engkau itu ketika bergaul dengan orang, ketika berinteraksi dengan orang, wa khalwatika, dan ketika engkau itu menyendiri saja, itu mutaraddidun. Sesungguhnya mutaraddidun itu bolak-balik. Maksudnya hadir baina yadaihi, di antara atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita interaksi ataupun ketika kita menyendiri, pada dasarnya kita itu mutaraddidun ay hadirun baina yadaihi, ada di hadapan Allah. Jangan sampai ketika kita menyendiri di kamar kita merasa sendirian betul, tidak ada yang mengawasi sehingga kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah misalnya. Itu yang dimaksud dengan muraqabah. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kita ingin menjadi dekat dengan Allah, maka syaratnya itu adalah muraqabah yang sesungguhnya, yaitu merasa terus-terusan diawasi dan merasa terus-terusan ditemani oleh Allah. Kekasih kita tidak pernah suwung dari diri kita. Ya. Saya sejak kecil itu refleks ketika mau sholat itu mendengarkan ayah saya mendengar. Karena ayah saya adalah guru yang pertama sebelum saya belajar ke para kiai ya, di kampung. Jadi ketika mau sholat, ayah saya selalu membaca Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu mutli'un alayya. Itu ya saya sekarang baru nemu teksnya ya, rupanya ada di Bidayah juga. Nah, mungkin ada di bagian tengah nanti kita temukan. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya, Allah hadiri, Allah hadir dengan saya, Allah syahidi, Allah hadir, Allahu mutli'un alayya, Allah maha mengetahui, maha menyaksikan saya. Gitu. Maksudnya mengkondisikan diri sebelum sholat supaya khusyuk. Gitu. Kadang-kadang kan sholat langsung saja diri langsung Allahu Akbar, terus mikir kemana itu. Perhatiannya kemana, ada prakondisi. Kalau dalam istilah pendidikan itu apa? Kalau sebelum belajar itu? Apersepsi. Ya, apersepsi. Kalau di Alhamidiyah kan diajarkan apersepsi oleh Bu Dr. Farida kan. Ya, itu persiapan. Nah, di sini juga ada ketika ibadah, apersepsi ibadah itu yaitu Allah syahidi, Allah hadiri, Allahu mutli'un alayya. Ya, selalu kita kondisikan bahwa Allah itu mutaraddid wa hadir di hadapan kita. Oleh karena itu, fala yaskunu, maka tidak akan diam
fala yaskunu ya tidak akan diam. Fala yaskuru maka tidak akan diam fil mulki dalam kerajaan dunia, wal malakuti dan dalam kerajaan akhirat. Jadi al mulk yang pertama itu kerajaan duniawi, wal malakuti dan kerajaan akhirat. Fala yaskunu maka tidaklah diam fil mulki di kerajaan bumi, wal malakuti dan di dalam kerajaan langit. Siapa? Sakinun, seseorang yang diam. Wala yataharraku dan juga tidaklah bergerak. Siapa? Mutaharrikun, seorang yang bergerak di bumi dan di kerajaan bumi dan di kerajaan langit itu, illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Jadi strukturnya seperti itu. Illa kecuali wajabbarus samawati, bahwa zat yang maha kuasa di langit, wal ardi dan di bumi, muttali'un itu maha mengetahui, maha menyaksikan, alaihi kepadanya. Sakin wa mutaharrik itu maksudnya mau diam, mau bergerak. Tidak ada satupun yang sakin, yang diam di bumi dan di langit. Maksudnya baik manusia maupun malaikat maupun makhluk gaib gitu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttali'un alaihi. Ya. Terus apa matannya? Ya'lamu maha mengetahui Allah khainatal a'yuni, mata yang berkhianat. Kira-kira mata yang berkhianat itu apa? Khainatal a'yun itu, khainah itu kan yang berkhianat, al-a'yun itu mata. Ini idofat min idofatis sifat ilal mausuf. Jadi sifatnya didahulukan, yang disifatinya di belakang. Khainah itu yang berkhianat, al-a'yun itu mata. Maksudnya mata yang berkhianat. Ya'lamu Allah itu maha mengetahui khainatal a'yuni, mata yang berkhianat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mata yang seperti memperhatikan tapi tidak memperhatikan. Itu berkhianat namanya. Mata itu kan kadang-kadang melotot, memandang kita, mungkin seperti memperhatikan ketika ngobrol begitu ya. Tapi ternyata pikirannya mau kemana? Itu berarti berkhianat tuh mata itu. Kalau di zaman sekarang mah sering kalinya begini, zoom. Zoom tuh seperti serius sekali gitu, ngelihat ke depan. Ternyata yang di depannya itu apa gitu? Bukan pembicara yang di depannya itu, karena laptop kan. Ternyata itu maaf ya, bukan berarti tidak boleh memperhatikan laptop, karena memang kan Zoom itu di depan laptop. Ya, saya juga sering melakukan itu ketika saya seminar misalnya, seperti saya sedang memandang para audiens, padahal yang di depan saya itu sebetulnya teks yang sedang saya baca misalnya gitu. Tapi yang dimaksud di sini berkhianat itu maksudnya seolah-olah mata itu sedang taat kepada Allah, tapi sesungguhnya ia sedang maksiat kepada Allah. Allah maha mengetahui. Itu maksudnya. Mata yang berkhianat itu min idofati sifah ilal mausuf, ya. Harus ingat tuh prinsipnya, karena banyak sekali uslub bahasa Arab yang seperti ini. Kata sifat diidopatkan kepada yang disifatinya. Ada keterangannya di tengahnya itu khainatal a'yun ay khianataha. Allah maha mengetahui berkhianatnya mata, allati ya akhfa ma yaqa'u min af'alidz zahir. Berkhianatnya mata itu maksudnya adalah Allah maha mengetahui hal yang paling disembunyikan oleh mata pun Allah mengetahui. Pura-pura tidak melihat misalnya, tapi sesungguhnya ngintip Allah maha mengetahui. Wa huwa al-isyarat bil ain. Mata kita mengedipkan, memberikan isyarat sesuatu saja,
dengan maksud tertentu, Allah Maha mengetahui. Di sini Syekh Nawawi memberikan penjelasan lagi lebih jelas tentang mata yang berkhianat itu seperti apa, yaitu al-ainul khainat bimusaraqatiha an-nadru ila ma la yahillu gitu. Jadi mata yang berkhianat itu, kata Syekh Nawawi, mata yang mencuri-curi pandang untuk melihat sesuatu la yahillu, yang sesungguhnya tidak halal, yang sesungguhnya tidak diperbolehkan gitu ya. A'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya Allah. Banyak sekali hal yang mungkin kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali ya dengan Bidayatul Hidayah ini, bahwa mata kita sering mencuri-curi melihat sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat, sehingga mata kita disebut sebagai berkhianat. Apalagi yang Allah ketahui, wama, dan Allah mengetahui sesuatu tuhfi, yang menyembunyikan apa, as-suduru, hati. Maksudnya Allah juga mengetahui hal yang disembunyikan oleh hati. Apa yang disembunyikan oleh hati itu? Al-azm misalnya. Al-azmu ala fi'lil ma'siyah wa ta'at. Al-azm. Al-azm itu apa ya? Apa? Bukan niat, apa? Tekad. Ya keinginan. Belum niat, belum. Kalau niat itu sudah memang akan melakukan. Baru ingin saja. Wa ya'lamu, dan Allah juga mengetahui ma tukhfi as-suduru, apa yang disembunyikan oleh hati. Maksudnya keinginan. Kan keinginan belum diucapkan kan? Tapi Allah sudah tahu. Wa ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui as-sirra, yang sir, yang rahasia, wa akhfa, dan yang lebih sir lagi. Wah, ini ada dua istilah nih. Ada asir, ada akhfa. Sir saja sudah rahasia. Yang seperti apa yang lebih rahasia? Nah, coba kita lihat penjelasannya. Di sini ada penjelasan dari Syekh Nawawi, qala Ibnu Abbas, asir itu adalah ma tasirru fi nafsika, ma tasirru min nafsika. Asir itu maksudnya yang tersembunyi itu adalah sesuatu yang memang tersembunyi ada di dalam diri kita. Itu namanya asir, sesuatu yang tidak kelihatan. Wa akhfasir, lalu ada lagi sir yang lebih tersembunyi lagi, yaitu ma yulqihillahu ta'ala fi qalbika mim ba'du. Segala sesuatu yang Allah sudah sebetulnya sudah ketahui di dalam diri orang itu, tapi orang itu saja belum tahu. Itu yang lebih dalam lagi. Orangnya saja mungkin belum terfikir untuk berkeinginan sesuatu, Allah sudah tahu. Itu yang akhfasir namanya gitu ya. Jadi jemaah sekalian, ini sebetulnya untuk menggambarkan betapa Allah itu maha dalam segala-galanya. Allah itu maha mengetahui yang rahasia, yang tersembunyi. Ini bahasa Arab sedang mencoba untuk mengungkapkan dalamnya maha pengetahuan Allah dengan cara membandingkan dua kalimat. Ada asir, ada akhfasir. Ada yang rahasia, ada yang di atas rahasia lagi. Ada penjelasannya di tengahnya itu, di dalam syarahnya masih tentang sir dan akhfasir itu. Wala ta'lamu annaka satahduts bihi nafsuka li'annaka la ta'lamu ma tasurruhu al-yauma wa lam ta'lam ma tasurruhu ghadan. Jadi engkau, kita itu mungkin sudah mengetahui apa yang kita inginkan hari ini. Untuk besok belum tahu, tapi Allah sudah tahu.
Kira-kira seperti itu gitu ya gambarannya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terus-terusan muraqabah, merasa dilihat terus oleh Allah yang Maha mengetahui yang tersembunyi itu. Nah, lanjutannya di dalam teks matanya, fata'adab. Maka hendaklah engkau beradab, ayyuhal miskinu, wahai para pencari ilmu yang miskin, maksudnya yang sedikit ilmunya. Imam Al-Ghazali membahasakan kita dengan istilah ayyuhal miskin, orang yang miskin. Fata'adab, maka hendaklah engkau beradab ayyuhal miskin, wahai orang-orang yang miskin. Zahiran, beradab secara lahir, wa batinan, dan juga beradab secara batin. Jadi di sini Imam Al-Ghazali memberikan saran supaya secara lahir anggota tubuh kita itu juga harus punya etika, harus beretika. Secara batin, secara spiritual, hati kita juga harus punya etika. Jadi bukan hanya anggota tubuh yang lahir saja yang harus beretika, yang harus berakhlakul karimah, itu bukan hanya tangan kita saja yang dijaga, tetapi hati kita juga harus bimahasinil akhlak. Gitu. Satu caranya itu yang pertama itu bimahasinil akhlak, harus berakhlak yang baik secara lahir dan batin. Yang kedua, wabimukholafati murodatin nafsi. Gitu. Ini penjelasan dari Syekh Nawawi. Dan dengan cara bimukholafati murodatin nafsi al-manhiyi anha, dengan cara engkau harus melawan kehendak nafsu engkau. Gitu. Harus melawan, mukhalafah itu kan bertentangan, harus melawan kehendak nafsu engkau al-manhiyi anha, nafsu yang dilarang. Jadi maksudnya nafsu yang mengajak pada sesuatu yang dilarang, itu harus dilawan. Apa sih sesuatu yang menurut kacamata Imam Al-Ghazali yang dilarang itu? Min hubbid dunya misalnya. Berlebih-lebihan, terlalu mencintai dunia. Terlalu, kalimatnya terlalu itu hubbud dunya itu kalau sudah mendarah daging di dalam diri kita. Kemarin ada istilah al-muqafarah bilma. Salah satu yang pintu masuk setan menggoda itu adalah hubbud dunya. Wariyasah fi mukhalatatin nasi, dan juga yang harus dihindari itu adalah ar-riyasah. Ar-riyasah itu sebetulnya leadership sebetulnya. Kepemimpinan, ar-riyasah itu. Tetapi dalam konteks ini maksudnya adalah ketika kita mukhalatatun nas, ketika kita berinteraksi dengan manusia, maka hal yang harus dihindari itu adalah juga kita harus menghindari jangan terlalu hegemonik, jangan terlalu ingin mendominasi yang berlebihan. Maksudnya merasa paling pintar terus. Itu ar-riyasah itu gitu. Merasa menjadi pemimpin itu penting, tetapi kalau terlalu merasa bahwa dirinya adalah hanya dirinya yang paling penting, maka itu akan menjadi sesuatu yang dilarang secara spiritual, ya. Wafil infirodi binafsika, dan juga hal yang dilarang itu sebetulnya adalah al-infirod. Al-infirod itu soliter. Jadi justru ini sebaliknya, merasa udah pokoknya serba gue gitu. Walin firodi fi nafsika, serba gue dengan dirinya yang merasa cukup, tidak perlu orang lain. Itu juga nafsu yang harus dihindari. Baina yadayillahi ta'ala, fata'adab, ya, saya sambungkan dulu. Fata'adab, maka hendaklah engkau beradab ayyuhal miskin, dohiron secara lahir, wa batinan dan secara batin. Baina yadayillahi ta'ala, beradab
di hadapan Allah Ta'ala. Ta'addubal abdi, selayaknya beradabnya seorang hamba. Jadi kita beradabnya, maksudnya berakhlaknya itu harus memposisikan diri sebagai seorang hamba ad-dalili yang hina, al-mudnibi yang merasa berdosa, fi hadratil maliki di hadapan raja, al-jabbari yang maha otoriter, yang maha pemaksa, al-qahhari juga yang maha memaksa. Nah, sampai situ kan koma ya. Jadi di sini akhlak yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali adalah kita harus beradab di hadapan Allah itu, kita posisikan kita sebagai khadimul malik, sebagai pelayan raja. Kata Syekh Nawawi begitu. Khadimul malik, khadimal malik ya. Pelayan raja, awahid min ra'iyatihi, salah seorang rakyat dari, bayangkan kalau rakyat ketemu raja, kalau rakyat di hadapan raja itu kan ya kita bisa bayangkan seperti apa. Ini maharaja apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan raja ya, kita baru ketemu camat saja atau ketemu wali kota atau terus makin naik ke atas sampai presiden, kita kan hormat. Dan itu kan sesuatu yang adab yang baik. Caranya beda-beda. Kalau di Jepang kan membungkuk. Jadi kalau kita naik bis di Jepang, misalnya kita tiba di bandara ya, kemudian kita naik bis kan, ada petugas-petugasnya bis itu naikin koper. Kemudian kita sudah di bis, detik tertentu harus berangkat tuh bis kan berangkat. Petugas itu belum beranjak kalau bisnya belum berangkat. Dia berdiri tegak begini, semuanya sudah ini. Begitu siap mau berangkat tuh dia menunduk begini. Nah, itu cara beradabnya karena dia pelayan. Dia digaji untuk melayani penumpang kan. Itu nilai-nilainya mungkin tidak dari bidayatul hidayah, karena ini nilai-nilai universal pada dasarnya. Fitrah manusia itu adalah melayani kebenaran apapun agamanya. Nah, Jepang tradisinya seperti itu. Mungkin Korea juga ada sampai nunduk gitu ya. Di kita barangkali caranya berbeda, tidak nunduk begini. Dulu nunduk ketika kita zaman penjajahan Jepang pernah dilawan oleh para ulama, ketika itu nunduknya itu seperti menunduk menyembah dalam pengertian ke matahari. Kebetulan bendera Jepang matahari ya. Ada yang ngalamin penjajahan Jepang sini? Ustadz Faisal mungkin? Jangan-jangan belum diniatkan juga itu Ustadz Faisal lahir waktu itu ya. Nah, kita bukan Ustadz Faisal saja. Ya. Gitu. Di sini ada kata al-dalili yang hina. Maksudnya kita memposisikan sebagai hamba ad-dalili yang hina. Yang hina itu diberikan penjelasan bayyinidz dzulli. Nah, ini juga min idhofati sifah ilal mausuf lagi. Bayyin itu sifat, ad-dzulli itu mausufnya. Maksudnya adalah kita seorang hamba yang hina itu maksudnya adalah yang kehinaannya itu amat bayyin, amat jelas. Kita ini siapa sih? Berasal juga dari setetes air mani di dalam lagu mungkin setetes air yang hina katanya gitu kan, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah ya, diberikan ruh, ditiupkan langsung ruh terhormat, dia fisiknya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, sebagai manusia ya sangat mulia dan sangat terhormat. Tapi sesungguhnya kita ini seorang yang gitu. Nah, di hadapan Allah kita harus merasa seperti itu. Al-mudnibi ay mutahammilud dzanbi. Di hadapan Allah supaya kita bisa selalu muraqabah kepada Allah, kita harus selalu merasa bahwa kita ini banyak kekurangannya. Nah,
Mutahammilu dzanbi itu memikul dosa, ya. Fi hadratil maliki, di hadapan Allah yang maha pemaksa. Ya memang ini kan sifat Allah ya, Al-Jabbar. Al-Jabbar itu maksudnya alladzi yaqtulu indal ghadabi. Allah yang punya hak untuk menghukum ketika Allah marah. Ketika Allah memberikan sanksi, itu otoritas Allah. Jadi dalam adab tasawuf itu, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara berpikir kita itu adalah kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih kepada kita. Ketika Allah memberikan sanksi kepada kita atau musibah atau cobaan, yang harus kita yakinkan ke dalam diri kita adalah bahwa Allah itu maha kuasa, dan kekuasaannya itu amat tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak bisa dilawan oleh siapapun, karena Allah Al-Jabbar, maha pemaksa, gitu maksudnya. Ya. Al-Qahhar itu maksudnya juga alladzi qahhara ra'iyatahu fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi. Al-Qahhar itu adalah zat yang bisa memaksakan sesuatu kepada rakyatnya, kepada hambanya, fala yaqdiru, maka tidak berkuasa, tidak mampu siapa ahadun seorang pun ala daf'i muradihi, untuk menolak kuasanya. Jadi gitu cara berpikirnya. Kalau kita dapat kesulitan, musibah atau apa itu, jangan Allah ini nggak adil nih sama saya ini. Kok tetangga saya dapat kenikmatan, ini saya kok susah terus ini. Teman saya seangkatan itu kerjanya sudah bagus, saya masih begini saja misalnya gitu ya. Itu suudzon namanya. Nah, kita harus selalu husnuzon bahwa ketika kita dapat musibah sakit pun, maka yang harus kita pikirkan adalah ya Allah memang maha kuasa. Ini bukti kekuasaan Allah kepada saya. Saya yakin kalau Allah menghendaki yang lain juga akan berubah gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Cara berpikirnya seperti itu. Yang terakhir, paragraf yang terakhir, wajtahid. Nah, oleh karenanya maka qala al-muallif al-Ghazali rahimahullah, wajtahid, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Untuk apa bersungguh-sungguhnya? Alla yaroka, untuk wajtahid, dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh, alla yaroka, supaya tidak melihat kepada engkau siapa maulaka, Tuhan engkau, haitsu nahaka, di tempat yang Allah melarang kepada engkau. Wala yafqidaka, dan janganlah wa alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqidaka, dan jangan sampai yafqid itu kan tidak ada. Jangan sampai tidak ada kepada engkau haitsu amaroka, di dalam sesuatu yang Allah perintahkan kepada engkau. Singkatnya itu begini. Maksudnya, pastikan bahwa engkau itu tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan pastikan engkau itu melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai ketika Allah itu memerintahkan sholat, katakanlah misalnya, jangan sampai engkau yafqud, jangan sampai engkau tidak melaksanakan itu. Kehilangan itu maksudnya kan ya kehilangan kesempatan untuk taatnya berarti gitu ya. Wajtahid, dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh, pastikan bahwa engkau tidak pernah sekalipun suwung dari sesuatu yang Allah perintahkan, dan pastikan bahwa engkau tidak pernah hadir dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Gitu maksudnya. Ijtahid itu fa'abdil taqataka. Jadi keluarkan semua kemampuan kita. Fa'abdil taqataka. Kerahkan semua kemampuan kita sebisa mungkin. Jangan sampai deh kita ada
di tempat yang dilarang oleh Allah, dan pastikan bahwa kita melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Walan taqdira, dan engkau tidak akan mampu, kata Al-Ghazali, ala dzalika, untuk bersikap seperti itu. Maksudnya kita itu tidak akan pernah mampu untuk mengerahkan segenap kemampuan kita untuk menghindari keburukan dan melaksanakan kebaikan, illa bi an tuwazzi'a, kecuali kalau engkau itu membagi auqatika, waktumu, waturattiba, dan kecuali kalau engkau bisa menertibkan aurodaka, wirid-wiridmu, min sibahika, mulai dari pagimu, ila masaika, sampai soremu. Nah, kan Al-Ghazali bilang, ya engkau harus bersungguh-sungguh, pastikan bahwa engkau bisa melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Tapi itu tidak akan mungkin dilakukan kalau kita tidak bisa mengatur waktu. Nah, ini juga tips sebetulnya dari Imam Al-Ghazali. Kalau memang kita itu ingin menjadi hamba yang paripurna, tidak ada cara lain kecuali bi antuzi'a auqatika. Tuzi itu tuqassim. Engkau harus bikin work plan gitu. Engkau harus bikin rencana kerja, timetable. Engkau harus bikin perencanaan. Kalau di dalam program kerja tahunan itu apa? Yang rencana kerja selama tahun itu kan ada tabelnya. Apa? Timetable ya. Timeline ya, apapun namanya, pokoknya itu satu-satunya cara supaya engkau bisa melaksanakan sesuatu yang seharusnya dan meninggalkan sesuatu yang tidak seharusnya. Caranya itu yang pertama adalah engkau harus bisa membagi waktu. Yang kedua, engkau harus rutin aurad itu wirid-wiridnya itu harus rutin dilakukan, harus tertib dilakukan, mulai dari pagi sampai sore. Ini sebetulnya semacam pengantar. Jadi pada bab-bab berikutnya itu Imam Al-Ghazali akan membahas nanti itu tentang ketika kita bangun di subuh, di pagi hari, apa sih wirid-wirid yang perlu dibaca, apa sih sebetulnya pengantar-pengantar amalan yang perlu dilakukan gitu ya. Ini semacam pengantar masuk ke bab yang kita bisa lihat nih, bab yang berikutnya itu kan faslun fi adabil istiqad minan naum. Ya kan? Bab ketika kita bangun dari tidur itu, ini dikasih framing dulu nih oleh Imam Al-Ghazali. Ini loh cara untuk bisa menjadi hamba yang paripurna itu harus tertib. Pembina apalagi dari mulai sebelum subuh, bahkan kan sebelum santri bangun kita harus bangun, karena memang kita akan menertibkan santri. Wiridnya apa sudah disiapkan juga gitu. Nah, itu untuk mengatur santri. Untuk mengatur diri kita sendiri pun harus seperti itu. Fa'asri, maka oleh karenanya fa'asri, maka cenderunglah engkau, ayamul, cenderunglah engkau ila ma yulqa, kepada sesuatu yulqa yang disampaikan ilaika kepada engkau, min awamirillahi ta'ala, dari segala perintah Allah ta'ala, alaika kepada engkau. Pokoknya harus selalu cenderung hati kita kepada segala perintah Allah. Cenderung itu maksudnya menyetujui, cenderung itu maksudnya mencintai, menyukai, antusias. Kalau untuk kebaikan itu harus antusias, itu maksudnya fa'asri. Maka hendaklah engkau selalu antusias ila ma yulqa, kepada sesuatu yang disampaikan ilaika kepada engkau, min awamirillahi ta'ala, dari segala perintah Allah ta'ala, alaika kepada engkau, min hini tastayqidu, dari mulai engkau bangun pagi, min manamika, dari tidurmu, ila waktu ruju'ika, sampai waktu kembali lagi engkau, ila madja'ika, kepada tempat tidurmu. Maksudnya untuk tidur lagi. Nah, ini jadi kitab ini intinya nanti itu mau memberikan tips kepada kita
secara spiritual kalau kita ingin menjadi hamba yang paripurna, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, apa saja auradnya, doanya apa saja. Itu luar biasa loh Bidayatul Hidayah ini, ya. Oleh karenanya ya mudah-mudahan bisa khatam nanti, karena kalau tidak khatam rugi ini. Kalau di tengah-tengah, ibaratnya kalau tidak khatam kita bangun tidur kemudian belum nyampe ke waktu tidur lagi, kita sudah berhenti nafasnya. Ya tentu saja kalau sudah ajalnya ya berhenti juga gitu ya. Mudah-mudahan ya kita di Jemaah Al-Hamidiyah bisa menyelesaikan pengajian Bidayatul Hidayah ini. Saya kira demikian pembacaan teksnya. Mungkin saya persilahkan kalau seandainya ada dari jemaah yang mau menyampaikan pertanyaan atau respon atau tambahan keterangan, mangga silahkan. Baik yang ada hadir langsung maupun yang ada di Zoom ya. Saya persilahkan. Ada dari sini? Di jemaahan dulu. Silakan Mas Bimo. Jadi jemaah sekalian, Bidayatul Hidayah itu isinya itu membahas fikih juga sebetulnya, tetapi dilihat dari sisi spiritual. Fikih itu maksudnya ada wudhunya juga, ada sholatnya juga, bab tentang puasa juga. Tetapi bukan dilihat hanya semata-mata dari segi hukum, sah dan tidak sah, halal dan tidak halal, bukan. Tapi lebih melihat dari secara spiritual. Jadi aspek batinnya, zahiran wa batinan, itu ciri dari pembahasan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini sebetulnya kitab yang paling ringan ya untuk jenisnya, untuk kategorinya, karena tingkatan yang lebih dari itu tentu masih banyak, termasuk ya Ihya Ulumuddin ya, tingkatannya yang tinggi. Kalau Bidayatul Hidayah ini untuk tingkat dasar sebetulnya, termasuk nanti itu coba bagaimana kita atau Imam Al-Ghazali membahas tentang tata cara berpakaian. Tentu saja bukan bagaimana nyetrikanya, bagaimana ngelipetnya, bukan itu ya, tetapi bagaimana mengatur hati kita ketika kita mau mengenakan pakaian. Hati kita itu bagaimana tuh caranya menghayatinya ya. Hal-hal seperti itu yang banyak sekali ditekankan. Dan Imam Al-Ghazali banyak sekali menekankan soal jangan sampai hati kita merasa sombong, al-kibriya, merasa besar hati, merasa ujub, takabur. Itu hal-hal yang sangat sering diulas di dalam kitab-kitab spiritualnya, tasawufnya, termasuk Bidayatul Hidayah ini. Ya, kira-kira demikian. Mungkin kalau tidak ada dari jemaah Zoom, mungkin akan kita cukupkan sampai di sini. Tetapi saya berikan kesempatan mungkin kalau ada sambil menunggu yang lain, silakan. Tidak ada mic-nya ya. Ustadz Faisal mah besar suaranya, silakan. Ya. Ya, silakan siapa saja. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau berarti kita baru mengantar nih ya. Baru mengantar untuk masuk ke bab selanjutnya. Tadi Pak Kiai menjelaskan di akhir kalimat itu Imam Al-Ghazali ingin mengantarkan untuk bab-bab selanjutnya terkait dengan mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya.
maka ini kitab bisa dikatakan kitab daur hidup seorang muslim agar lebih mendekati dalam kesehariannya itu lebih dekat kepada Allah. Nah, lebih seperti itu ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ustadz Suma karena mungkin tidak kedengaran di sana, saya ulang sedikit ya. Apakah kitab ini berarti semacam manual atau daur hidup kita sebagai seorang hamba? Karena dalam pengantarnya itu akan menjelaskan secara spiritual dari A sampai Z, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kira-kira memang seperti itu. Pembagiannya ada 3 kemarin ya yang akan dibahas itu. Yang pertama, Imam Al-Ghazali akan membahas hal-hal yang sifatnya at-ta'at, ketaatan. Ketaatan itu maksudnya hal-hal yang harus dilakukan oleh kita. Yang kedua itu al-ma'asi. Nanti bagian yang kedua akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang. Sebetulnya hampir sama seperti tata tertib santri misalnya ya. Ada pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang diharuskan, ada bagian yang menjelaskan hal-hal yang dilarang, gitu kan. Nah, tetapi Al-Ghazali kemudian menambahkan satu bab, yaitu hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika kita bergaul dengan sesama manusia. Nah, itu yang juga akan dibahas. Jadi bukan hanya daur hidup secara pribadi, tetapi juga daur hidup secara sosial. Nah, lebih luas dari sekedar daur hidup untuk pribadi, kehidupan kita tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, bukan ya. Tetapi lebih dari itu untuk mengatur juga hablum minan nas. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Ya, kira seperti itu ya. Baik, saya kira mungkin ini hujan juga jadi suaranya agak terganggu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pasal. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan faslun fi adabil istiqad minan naumi, pasal tentang etika bangun tidur. Jemaah Alhamdulillah jangan merasa, loh kok ini belajar cetek lagi, ini belajar seperti santri yang kelas 7 dong ini mah. Mungkin namanya saja sama seperti daur santri. Daur santri kan dikasih tahu juga ya, adab bangun tidur. Bangun tidur harus sekian menit sebelum subuh. Setelah itu pakai sarung, atau kalau laki-laki itu kemudian segera ke kamar mandi. Tentu bukan itu, karena yang akan diatur di sini adalah secara spiritual mengatur hati kita ya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca sholawat sama-sama. Sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.